Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu muji Allah Jalla Jalaluhu, di mana Allah Jalla wa ala berikan kepada kita kenikmatan ya, untuk mudah beramal saleh dengannya, nikmat yang begitu banyak ya, waktu luang ya, kemudian di negeri yang aman ya, maka patut kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbah minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang dia diberi aman pada hari ini ya, keluarganya ya, istrinya, anak-anaknya ya, kemudian diberikan kesehatan ya, adanya persediaan makanan di rumahnya, bahkan nama hizat lahu dunya, seakan-akan dia yang memegang dunia, nikmat luar biasa. Oleh karenanya Nabi sallam berdoa dalam sebuah hadis yang apa uh, yang disebutkan oleh para ulama, berlindung dari hilangnya, diangkatnya, dicabutnya nikmat. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatku darimu, dicabutnya nikmat Allah Jalla wa'ala darinya. Nabi SAW berdoa demikian. Makanya juga kita banyak berdoa nikmat sehat ya kan, di tengah-tengah saudara kita yang banyak sakit, tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana kebiasaannya. Syukur kita diberi nikmat sehat sama Allah Jalla wa'ala. Seorang ulama tabi'in dalam kitab Hilyah Auliya yang dikarang oleh Abu Nu'aim ya, ini kitab menjelaskan tentang sahabat Nabi SAW, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dikarang oleh Abu Nu'aim ya, seorang ulama hadis ya, dari Andalusia ya, Persia ya. Beliau mengatakan ya, bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar, kullu ni'matin ya la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Kata beliau, segala nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba namun tidak digunakan untuk ketaatan kepadanya, maka fahiya baliyah, itu ujian baginya. Ujiannya nikmat sehat. Kita ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menangis ya. Ini sering kita ingat-ingat terus ya, sebagaimana Al-Qur'an juga diulang-ulang, hadis juga demikian, agar hati kita semakin lembut, yang sudah bergelimang dengan kehidupan tertawa ria kita ya, membuat hati keras dosa, maka sering diingat-ingat. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menangis ketika dia sakit. Maka sahabatnya, qala ba'du ashabih lima tabqi liman jaza minal marad. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau menangis ketika engkau sakit? Padahal tahu ya, ketika orang sakit kemudian tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana kebiasaannya, tetap dihitung mengalir pahala baginya sebagaimana kebiasaannya. Ini pahala sunnah ya maksudnya. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Muslim. Seorang hamba ketika sakit atau musafir enggak bisa melakukan aktivitas sunnah sebagaimana kebiasaannya, tetap dihitung pahala sebagaimana kebiasaannya. Dia menangis. Kenapa engkau menangis wahai Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, tapi dia menangis. La walakinnahu ya nazala bi fi waqt fatah. Telah datang kepadaku waktu yang luang gitu ya. Waktu yang banyak luang waktu gitu. Sehat, waktu luang. Apa kata ulama? Lam yakun mujiddan ya minal a'malis salihah. Wa ma asbaha dzalika. As-siyam, waz-zakah, wa ma asbaha dzalika. Maka fahazida li hadha sabab wa baka. Maka beliau menyesal kenapa enggak waktu sehat, waktu luang itu enggak betul-betul maksimal ibadah saat itu. Padahal kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang paling semangat melakukan amal saleh ya, semangat. Tapi kendati demikian masih merasa kurang. Menyesali ketika dia sakit, kenapa tidak menggunakan waktu sehatnya maksimal full amal saleh. Ini menyebab beliau nangis ketika sakit. Makanya kita manfaatkan waktu sehat ya, untuk menimba ilmu agama ya kan. Duduk di majelis ilmu ya. Ya, duduk di majelis ilmu yang Allah Jalla wa'ala memberikan persaksian kepada para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka yang duduk di majelis ilmu. Bahkan orang yang singgah ya, hanya hajatnya
Ya, dia singgah karena memiliki hajat yang lain, termasuk dapat sama seperti orang menuntut ilmu agama, subhanallah. Ya, karena malaikat berkeliling mencari majelis ilmu, subhanallah. Kalau ini menjadikan kebiasaan, maka akan mengalir terus pahala kepada kita. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW dari Katsir bin Qais, ya kan? Dia berkata, "Kuntu jalisan ma Abi Darda fi Masjid Dimashq. Faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda, inni ji'tuka min madinati Rasulullah sallam li haditsin balaghani annaka tuhadditsu an Rasulillah sallam ya ma ji'tu li hajatin." Kata Katsir bin Qais, aku duduk di majelisnya Abu Darda, sahabat yang mulia, di Masjid Damaskus, ya. Maka ada seorang yang dia datang dari kota Madinah, dia berkata kepada Abu Darda, "Aku datang dari kota Madinah kepadamu hanya untuk mencari hadis karena aku dengar kau meriwayatkan dari Nabi SAW." Maka Abu Darda berkata, sebagaimana dia menyampaikan hadis yang datang dari Nabi SAW. Hadis ini sahih, ya. Ya, berarti Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata ya, la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma. Wa innal alim wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasu al ilm wa man akhadahu akhadha bihadzin wafirin." Ya, luar biasa hadis, bikin kita semangat, ya. Ini orang datang dari kota Madinah, ya. Dari kota Madinah datang jauh-jauh ke Damaskus, ya, untuk cari satu hadis dari Abu Darda. Maka Abu Darda menyampaikan tentang semangat untuk ilmu agama. Aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu, ya, hadis ini berarti. Ya, bukan mauquf, marfu, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung hadisnya. Ya. Yaitu apa? Siapa yang dia menimba ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Malaikat itu mendoakan, meletakkan sayapnya, ya, wadu'at janah, meletakkan sayapnya, betul senangnya malaikat kepada menuntut ilmu agama. Dan orang alim itu berilmu, termasuk yang menimba ilmu agama, ya, dimohonkan ampun, ya, ya, penduduk langit dan dunia, ya, hatta hitan, ikan-ikan yang ada di lautan mohon ampun kepada mereka, ya. Oh, amin, ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Semangat kita. Ya, semangat dalam menimba ilmu agama. Ya, kata Nabi SAW, ya, sungguhnya ulama itu, ya, pewaris para nabi. Dan Nabi nggak meninggalkan warisan harta dan dinar. Harta berupa dinar dan dirham, enggak. Tapi apa? Mewariskan ilmu. Maka faman akhadha biyadin wafirin. Siapa yang dia mengambil ini untuk ilmu agama, maka sungguh dia mengambil warisan Nabi SAW begitu banyak. Ini ilmu agama. Luar biasa, ya, semangat, ya. Semangatnya. Apalagi ini adalah bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban, ya, bulan yang fulun nas, bulan yang dilalaikan manusia. Maka semangat untuk ilmu agama, ya, apa, dakwah, ya, pada anak istri, ya, pada yang lainnya, agar berkah kehidupan kita, ya, di atas ilmu agama. Ya, sekilas ini bulan Sya'ban terlebih, ya, bulan yang Syahrul Zamin, bulan yang ke-8 dari Hijriyah, ya, yang apa, ada sebuah kitab yang bagus, ya, disebarkan di grup asatidzah, ya, yang dikarang oleh Syekh Shalih Munajjid, murid dari Syekh Ibnu Bas, Abdullah bin Bas, dan murid Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Banyak, ya, ini ulama produktif mengarang kitab. Beliau mengarang kitab Faedatun fi Syahri Sya'ban, faedah tentang bulan Sya'ban, subhanallah. Di antaranya sekilas, ya, biar kita semangat lah karena kita masuk bulan Sya'ban. Fahada khulasat majmu'ah an syahri Sya'ban. Wa nas'alullaha an yanfa'a bi hadhihi al-maddah wa akhwat wa yajziya khairan kullaman syaraka wa 'ada fi i'adiha wa nashriha. Dengan faedah ini semoga Allah Jalla wa Ala memberikan
ganjaran bagi orang yang menyebarkannya yang tentang keutamaan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah syahrul Sya'ban huwa syahrul tsamin min asy-syuhuri al-hijriyah baina Rajabin wa Ramadan. Summiya bidzalika li'anna al-Arab kanu yatasha'abuna yatafarraquna fihi li talibil miyah. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Karena orang-orang Arab dahulu dia berpencar ya, di padang pasir untuk mencari miyah air dan Sya'ban. Ya ini apa? Syahrul mubarak yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa yustahabbu iktsaru siyami fihi. Coba lihat, bulan yang mubarak yang dilupakan oleh manusia, yang disunahkan sepakat para ulama untuk memperbanyak kita puasa di dalamnya. Lakukan amal soleh ya. Lakukan amal soleh. Ini bulan Sya'ban ya. Kita berarti tinggal berapa hari lagi Ramadan? Berapa hari Ramadan ya? Mungkin berapa? 20 ya, 20 hari kali ya, 20 hari lagi Ramadan. Lihat sebentar lagi ya kan, maka banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala ya, sebagaimana Nabi SAW berdoa dan riwayat Imam Ahmad apa itu, Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita kepada Ramadan ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan untukku, sampaikan aku pada bulan Ramadan dan selamatkan aku mudah untuk melakukan amal salih di dalamnya. Karena banyak orang yang sampai bulan yang berkah, penuh pengampunan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, itqa minan nar setiap malamnya. Ya Allah, bebaskan seorang hamba dari neraka, fulan bin fulan bebas dari neraka. Ramadan itu ada malam-malamnya, setiap malamnya, di awal malam kah, pertengahan malam, akhir malam, kita ingin nama kita disebut. Jalla wa'ala. Ya. Tidak kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Yaghfulun nasu an siyami syahri Sya'ban li'annahu masbuqun bi syahrin haram wa syahru Rajabin wa siyam asy-syahr al-hurum fil jumlah mustahabbun ya duna i'tiqad ya fadilatin makhsusah. Maka sepakat ulama yaitu melakukan amal salih di dalamnya berupa puasa dan yang lainnya ya tanpa ada keyakinan kekhususiahan dalam hari-hari tertentu gitu ya. Kecuali dengan dalil ya. Ya, kita cuma mengingatkan ini bulan Sya'ban ya, agar kita banyak amal saleh, bulan yang diangkat pahala. Ketika Nabi SAW ditanya apa, Nabi SAW ya, senang ketika beliau berpuasa melakukan amal saleh gitu ya. Ketika bulan Sya'ban, bulan ketika diangkat amalan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, di hadapan Allah Jalla wa'ala ya, dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Ya, itu dah kaum Subhanahu wa ta'ala ya. Oh iya, itu sekilas mukadimah ya, kita biar semangat ya. Kita melanjutkan kajian kita min ajabid doa ya. Sampai kepada halaman yang ke-72 ya. Da'watu rajulin shalih, doanya orang saleh. Doanya orang saleh. Ya. Qala Humaid ibnu Hilal kana baina mutarrif wa baina rajulin min qaumihi syai'un fakadzdzaba ala mutarrif faqala mutarrifun in kunta kadziban faja'ala Allahu hatfaka qala famata ar-rajulu fi makanihi fastada'a ahluhu ziyadan 'ala al-mutarrif faqala lahum ziyadun hal darabahu hal hadamahu ya biyadihi faqalu la faqala da'watu rajulin salih wa faqat qadran falam yahmil lahum syai'a. Dulu ini angkatnya kita hati-hati ya, menjolimi orang yang saleh itu hati-hati, terlebih orang saleh hati-hati. Doanya bisa bertepatan dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala sehingga mustajab. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, wattaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dijolimin, karena doanya orang dijolimin gak ada perantara dia dengan Allah
melainkan ijabah. Nggak ada perantara antara dia dengan Allah, nggak ada, langsung naik doanya orang yang dijolimin. Entah doanya baik kah jelek kah, mustajab. Subhanallah ya. Al-Bukhari. Dahulu ada namanya Humaid bin Hilal, seorang ulama ya. Seorang ulama menceritakan karena baina mutarrif. Ada ulama yang namanya mutarrif. Namanya mutarrif ya. Mutarrif atau mutarrif? Mutarrif ya. Mutarrif ya, bukan mutarrif ya. Mutarrif. Ya, mutarrif. Ada Humaid bercerita, dahulu ada seorang namanya mutarrif berselisih dengan seseorang. Ada orang awam berselisih dengan mutarrif, seorang yang saleh dari kaumnya. Ya, sesuatu syai'un. Maka fakadzdzaba ala mutarrif, orang ini dusta. Berdusta gitu. Oh, alasan mungkin ini dan itu dan ini ya, ingin membenarkan dirinya. Dusta dia. Maka berkata mutarrif, in kunta kadziban faja'alallahu hatfaka. Jika engkau dusta, Allah akan binasakan dirimu. Hatfaka ini maksudnya kebinasaan, maut, mati gitu ya. Aku akan berikan, Allah akan jadikan engkau binasa. Gitu ya. Qala, maka berkatalah Humaid ini yang sebagai yang menceritakan, yang sebagai saksi, fama tarrajulu fi makanihi, maka langsung meninggal orang itu. Ya kalau antum meninggalnya di atas sunnah Nabi SAW, luar biasa. Tapi kalau antum pas lagi maksiat, meninggal langsung cabut, luar biasa Pak. Ya, langsung meninggal orang itu di tempatnya. Ya, qala, maka berkata, fastada'a ahluhu ziyadan. Maka keluarganya pun minta Ziyad untuk memeriksa mutarrif. Karena mati di hadapannya, ya kan? Karena kalau orang mati pasti ada kisos nih. Ya. Maka berkata kepada mereka Ziyad, ya, hal turobahu, apakah mutarrif memukul orang tersebut? Hal hadamahu biyadihi, dengan tangannya gitu ya, membinasakannya. Faqala la, berkata tidak. Maka dikatakan da'watu rajulin saleh wa faqat qadran, doanya orang saleh menepati takdirnya Allah Jalla wa'ala. Maka terjadilah apa yang terjadi. Maka falam yahmil lahum syai'a, maka keluarganya tidak jadi menuntut karena mati bukan karena dibunuh dengan sengaja atau membunuh tidak sengaja. Makanya kita kalau naik motor, naik mobil tuh hati-hati gitu Pak ya. Ini termasuk ketika waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari musibah ini, ya Allahumma amin. Membunuh, misalnya terjadi kecelakaan, meninggal orang yang kita tabrak itu, naudzubillah min dzalik ya. Maka itu meninggal, mati, para ulama menyebutkan mati kita membunuh dia tanpa sengaja. Dan ini ada kafarohnya, ada diatnya. Musallamatun ada diat, ada tebusan. Allah Jalla wa'ala firman agar kita tahu ya, agar kita hati-hati gitu ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin la yasaddaqu. Faman lam yazid fasyamu syahrayn mutatabi'aini taubatan minallah. Surah An-Nisa ya. Ya, surah An-Nisa ya. Ya, surah An-Nisa ya. Ya enggak? Ya. Siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja? Nah, ini nih. Maka baginya harus membebaskan budak muslim. Sekarang nggak ada budak, sudah. Pembantu di rumah bukan budak. Sekarang nggak ada budak. Maka apa? Diyatun musallamatun ila ahlihi. Dia membayar diat, tebusan. Kecuali kalau dia yang ahli warisnya itu membebaskan, maka nggak masalah. Yaitu para ulama menjelaskan berdasarkan hadis ya, dan kesepakatan oleh para ulama, dan juga Imam Syafi'i menyebutkan apa? Wa fin nafsi mi'atun minal ibil, yaitu memberi 100 ekor unta. Ini kalau orang bunuh tanpa sengaja itu bayar diatnya 100 ekor unta. Kalau nggak dapat unta maka senilai harga 100 ekor unta. Ngeri Pak. Gak sembarangan bunuh orang. Makanya teroris ini kalau tahu dia hadis ini dia akan sedih menangis sepanjang masa Pak. Maka teroris dimanapun Anda berada ya, yang doktrin, maka tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Anda membunuh bukan tidak sengaja, Anda membunuh dengan sengaja itu, maka ganjarannya lebih parah lagi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzaban 'azima. Jahanam, kekal di neraka selama-lamanya kalau bunuh seorang mukmin dengan sengaja. Membunuh diri itu membunuh kaum muslimin. Subhanallah ya.
Dosa besar ini Pak. Taubat sama Allah nih punya pemikiran seperti ini. Sesat. Sepakatan para ulama. Ya. Bahkan bukan kekal di neraka aja, dimurkai Allah, dilaknat sama Allah, baginya azab yang besar. Subhanallah. Ya, maka ini dosa besar. Kita ingat dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ada kaidah yang menetapkan dosa besar itu kullu dzambin khatamahullahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw azabin. Ada 4 syaratnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dosa besar itu, yaitu apa? Yang distempel, ditetapkan Allah, diancam dengan neraka, dengan murka, dengan laknat, dengan azab. Ini dosa besar. Maka kalau antum membaca hadis, ada ancaman, ada murka Allah, ada laknat, ada azab, itu dosa besar itu berarti. Contoh seperti musbil. Musbil itu pada dosa besar. Hadisnya, ini contoh ya, contoh. Jangan antum meremehkan. Salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Siapa yang dia 3 orang yang nanti di akhirat tidak diajak bicara sama Allah, nggak dilihat sama Allah, nggak disucikan sama Allah, baginya langsung adab yang pedih. Ulama menyebutkan masuk neraka tanpa hisab, tanpa adab. Masuk neraka. Ada masuk neraka tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya hadis ini, sebagian ulama menjelaskan. Apa itu? Musbil. Musbil itu menjulurkan pakaian khusus laki-laki menutup mata kaki. Dosa besar, Pak. Ada ancaman ini. Subhanallah. Makanya ada orang yang S2 gitu ya, mungkin MAG dan yang lainnya, dia menghina, benci betul sama salafi, cingkrangan, innalillahi rajiun. Ini membenci syariat Nabi SAW. Ada yang benci sama janggut. Kalau antum nggak bisa pelihara janggut, nggak bisa cingkrangan, antum jangan hina syariat orang yang menjalankan syariat Rasul SAW. Bisa kena ayat lain ini, ayat yang surah An-Nisa juga. Allah berfirman apa? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan ma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak beriman ini umat ini sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hakim. Ini halal, ini boleh. Cingkrangan itu syariat. Musbil tidak boleh. Kemudian tidak didapati pada dirinya kebencian. Kalau ada benci nih, munafik ini. Orang benci dengan syariat Nabi, orang zaman dulu, di zamannya Nabi SAW, munafik itu benci syariat Rasul. Dan munafik di zaman Nabi banyak, zaman sekarang lebih banyak. Wah, wallahi demi Allah. Maka jangan benci syariat Nabi, belajar ilmu agama sungguh. Nah, di antaranya ini contoh. Berarti itu dosa besar, membunuh berarti dosa besar. Dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas 4 syaratnya. Ya, kalau membunuh dengan sengaja, maka ancamannya neraka. Kekal di dalamnya, subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Kalau dia membunuh tidak sengaja, maka harus bayar berapa? 100 ekor unta, Pak. Ada duit antum. Wih, 100 ekor unta. Sekarang berapa 1 ekor unta, Pak? Mungkin ada 100, 50 lah ya. 50 juta kah? Karena sapi lebih mahal dari sapi dia kan. Taruhlah paling murah 15 juta. Kalikan 100 berapa itu? 15 juta misalnya kalau ada. Kalikan berapa itu? 100 berapa? 150 juta ya? Hah? 1 miliar ya? Oh, coba lihat. Ngeri, Pak. Masya Allah, ini syariatnya hati-hati makanya kita. Ya. Itu dia. Karena ada hubungannya ya, karena membunuh. Karena dia tidak terbukti membunuh, maka dimaafkan. Kecuali kalau misalnya dia memaafkan ahli warisnya, ini nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau kita tidak mampu ini, maka apa? Nggak mampu juga. Tapi kalau keluarga nuntut, kita harus tetap boleh diansur selama 3 bulan ya. Dalam madzhab Syafi'i boleh diansur 3 bulan sampai 3 bulan. Jadi harus usaha gimana gitu. Kalau keluarganya nggak ridho, kena kita. Tapi kalau keluarganya ridho, nah ini dia. Kalau kita nggak dapatkan, maka apa? Faman wajid fasyamu syahrain mutatabi'ain taubat minallah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sama seperti hukuman orang yang hubungan badan ketika siang hari bulan Ramadan. Hukumnya bebas, tidak apa-apa kalau tidak sengaja. Hubungan badan nggak sengaja, Ustaz, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, nggak mungkin tidak sengaja kan. 2 bulan berturut-turut sama seperti ini nih.
mutatabi'ain taubatan minallah. Subhanallah, indah syariat Islam ya. Kalau kita paham betul syariat Islam, maka jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallam. Apapun gelar Anda, dimanapun Anda berada, yang membenci kepada salafi, yang cingkrangan, subhanallah. Ya, itu belajar agama. Jangan dirasakan taklid, jangan tunggu buka Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi Sallam yang sahih, kitab-kitab kutubus sittah, tunggu guru Anda berikan Anda ijazah. Jangan tunggu itu. Imam-imam hadis sudah mengarang kitab itu, sudah memberikan ijazah dalam muqaddimah mereka, sehingga mereka mendoakan sebagaimana apa? Semoga Allah memberikan balasan pahala bagi orang yang menyebarkannya. Ijazah itu, Pak. Kalau guru Anda yang Anda taklitin itu sesat, maka Anda pun jadi sesat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Innallaha la yaqbidu ilman tizza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa afdal ghairi ilmin fadullu wa adullu. Rawahu Muslim. Allah kalau mencabut ilmu itu bukan dengan cara dicabutnya dari dada-dada para ulama, enggak. Yaitu dengan cara dimatikannya para ulama. Sampai nggak ada lagi ulama, orang menganggap orang itu alim padahal bodoh, padahal jahil dengan syariat Islam apapun gelarnya. S2 kah dia, S3 kah dia. Misalnya MAG gitu, nggak belajar hadis, jahil dia misalnya. Yang sunnah dikatakan sesat dan seterusnya, subhanallah. Kemudian dia ditanya dan dia menjawab tanpa ilmu, maka apa kata Nabi SAW? Dia sesat, menyesatkan. Subhanallah, hati-hati nih Pak. Kalau dia nggak taubat sampai matinya, dia berfatwa tentang kesesatannya, membenci orang yang menegakkan sunnah Nabi SAW, maka matinya dia dapat dosa jariyah. Bukan amal jariyah aja yang ada, dosa jariyah. Subhanallah, hati-hati Pak, para da'i ini. Gak sembarangan, cuma retorika aja semua bisa. Pelawak bisa retorika. Ilmu. Pentingnya ilmu. Subhanallah ya, ini penting ya. Mungkin ini sekilas yang dapat kita sampaikan ya di bulan Sya'ban ini, yang mudah-mudahan kita semangat ya kepada kaum muslimin ya. Kalau Anda masih belum bisa di atas sunnah Nabi SAW, menjalankan syariat Nabi SAW berupa yang jelas seperti janggo, cingkrangan, jangan hina sunnah Nabi SAW. Khawatir Anda masuk kepada golongan orang-orang munafik yang membenci syariat Rasul. Ketika Anda wafat, meninggal, kita khawatir sorga yang Anda idam-idamkan bukan sorga yang dijanjikan Rasul SAW. Waliyadzubillah. Maka ikutilah syariat Rasul. Rasul. Kitab-kitab hadis terpapar, terbentang di hadapan kita. Tinggal kita berkeberkahan mata, keberkahan waktu untuk membacanya, mengkajinya, mempelajarinya. Karena Nabi SAW kita tercinta bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, nggak akan pernah tersesat selama-lamanya. Rekomendasi dari Nabi SAW, tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Berarti kalau meninggalkan kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, sesat dia. Ini dari Nabi SAW. Nabiku dan nabi kalian semua. Subhanallah ya. Maka berkah hidup dengan ilmu agama, pengamalan ya kan, di bulan Sya'ban dengan ilmu syar'i, agar puasa kita bermakna. Ya, karena Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Karena banyak orang yang dia berpuasa nggak dapat apa-apa, masih tinggalkan sholat dia, cuma dapat lapar dan haus. Maka mari menyongsong bulan Ramadan dengan ilmu syar'i. Ya, agar semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat disampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya ya, insyaallah kita akan menjawab bersama-sama. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Oh iya, silakan, Pak. Iya, silakan Pak Umar. Iya. Imam An-Nawawi menyebutkan ketika menjelaskan tentang Al-Haud, Telaga Al-Kautsar. Ya. Telaga Al-Kautsar.
Maka ada sebagian umat ini yang tidak mencium, yang tidak meminum, dilarang meminum telaga Al-Kautsar, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba lam yatma abada. Siapa yang meminum telaga Al-Kautsar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, tapi ada orang dari umat ini yang dihalau, dicegah tidak meminum, tidak boleh meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Innahum minni." Mereka itu umatku ya Allah. Maka dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sukon lima badala ba'da Rasul Bukhari. Engkau enggak tahu ya Muhammad, karena setelah meninggalmu, wafatmu, mereka merubah syariatmu. Maka Nabi SAW berdoa, celaka-celaka bagi orang yang merubah syariatku. Maka Imam Nawawi menyebutkan di antaranya apa? Ahlul tauhid. Ya, yang pertama adalah ahlul bidah, ya, tabdil sunnah, merubah sunnah Nabi SAW. Yang kedua yaitu apa? Ahlul tauhid, yang jatuh kepada dosa besar dan dia belum sempat bertobat. Ya, maka ayat ini, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang kekal di neraka, orang bertauhid dalam Islam ini ancaman. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita bukan khawarij. Ya kan? Kita bukan khawarij. Ya, kalau khawarij itu orang yang melakukan dosa besar, atau Mu'tazilah baina manzilatain. Ya, manzilatun baina manzilatain, satu di antara dua tempat. Kalau khawarij sudah jelas dia, pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Membunuh dosa besar. Semua yang dosa besar kata khawarij, teroris, khawarij kekal di neraka selama-lamanya. Ahlus sunnah enggak. Peringatan dosa besar, selagi dia memiliki iman, Allah akan angkat dia dari neraka. Ya, gitu ya. Makanya ada innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selain kesyirikan, termasuk membunuh. Tapi jangan, oh gitu Ustaz, bunuh aja lah. Oh jangan. Oh enggak apa-apa, jangan. Gitu ya, Pak ya. Maksudnya tidak kekal selama-lamanya. Gitu ya. Tapi ancaman besar. Ancaman berat. Gitu ya. Ya kalau kita sudah dulu mungkin pernah bunuh, ya siapa yang enggak lepas dari selamat dari masa lalu, ya ada masa lalu pernah bunuh orang gitu ya. Tobat sama Allah Jalla wa'ala, sudah selesai. Tobat, janji gak ngulangin lagi, menyesal, maka sudah selesai. Gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Iya betul. Iya, kalau antum misalnya antum cingkrangan gitu ya, misalnya janggutan gitu ya. Kemudian antum dikatakan disuruh sama istri, cukur bang, kan kotor misalnya. Enggak. Wow, abang jolim, salah nih, peletakannya nggak bener. Nah, maka zolim adalah yang berkaitan dengan kemaksiatan, ya, haknya seorang hamba yang melanggar syariat Allah dan Rasulnya, gitu ya. Seperti contohnya ulama, hati-hati ya, yang secara detil disebutkan ketika antum pakai motor, pakai mobil, pakai lampu. Itu kan orang bisa kecelakaan. Antum kalau nggak butuh-butuh amat jangan gitu. Tapi kalau antum timbang maslahat mudarat, ini jalan lurus. Kalau antum nggak kasih gini nanti ada orang nyebrang sembarangan, daripada antum tabrak orang nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya sudah normal gitu, ada penerangan jalan, nah udah pakai lampu yang dibutuhkan saja. Tapi kalau antum pakai terus sepanjang jalan, antum itu silau orang bisa kecelakaan. Ini jolim. Zalim. Dan banyak ini yang kecil yang kita sebutkan, yang diremehkan banyak. Mungkin masuk waktu ya. Allah kekurangan belum bermanfaat ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.